Doib, kamu sudah buat tugas tentang norma belum? Aku tidak mengerti loh. Tugas yang mana ya? Itu loh tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Masa lupa sih? Oh iya, saya lupa. Kita tanya guru inspiratif yuk. Oke, yuk kita tonton channel Guru Inspiratif. Ayo, kita menonton yuk. Udah gak sabar nih menonton, apalagi ada trik sulapnya loh. Tapi ingat ya, jangan lupa di like dan subscribe. Ayo kita menonton. Oke, ketemu lagi dengan saya Guru Inspiratif. Oke, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan magic trick. Oke, kita akan sekarang bermain dengan sebuah apa namanya? Kain ya. Ya, kita akan bermain dengan sebuah kain. Tangan saya kosong ya. Oke, kain. Lihat kayaknya ini. Siap kosong. Udah. Lihat kayaknya ini ya. Udah, saya akan mencoba dari sini. Ya. Oke, bagaimana triknya saya akan bongkar. Oke, tonton terus video saya. Terima kasih. Di kelasnya Bapak ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang sangat keren ya, materi yang biasa ada dilaksanakan di masyarakat. Namun tidak sadar apakah itu. Oke. Itu yang kita bahas ya, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang norma ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu norma? Ayo, ada yang tahu, Dedek? Coba Erika angkat tangan ya. Norma itu aturan tata tertib kan, Pak? Oke, bagus Erika. Ada yang lain? Oke, kalau tidak saya akan jelaskan lagi. Norma adalah suatu aturan atau pedoman yang mengikat masyarakat dalam suatu wilayah kenegaraan. Ya. Saya ulang, norma adalah suatu aturan yang mengikat masyarakat di suatu negara. Ya, yang dijadikan pedoman. Itulah yang disebut dengan norma. Ya, ada pertanyaan dari si Doib, silakan. Ada berapa sih Pak macam-macam norma? Bagus. Ya, saya akan jelaskan. Doib bertanya, apa itu macam-macam norma? Oke, kita bahas ya. Norma itu dibagi menjadi 4. Ya, saya ulang, norma dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya, saya ulang. Norma ada 4 ya. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, keempat norma ini memiliki sumber yang berbeda-beda dan memiliki sanksi yang berbeda-beda. Ya, dia memiliki sumber dan sanksi yang berbeda-beda. Yang pertama, kita pelajari norma agama. Norma agama itu bersumber dari Tuhan atau wahyu Tuhan ataupun yang tersurat dalam kitab suci masing-masing. Ya, artinya setiap agama memiliki ajaran masing-masing yang berbeda dengan ajaran yang lain. Ya, namun intinya sama, mencapai kedamaian, mencapai kemakmuran. Namun ada berapa ajaran yang berbeda, namun tujuannya sama, mencapai kebaikan. Ya. Nah, bagaimana kalau kita melanggar norma? Nah, norma agama jika dilanggar itu sanksinya akhirnya akan mendapat dosa atau hukumannya itu nanti di akhirat dapat hukuman. Ya, itu norma agama. Yang kedua itu norma kesopanan. Ya, seperti tadi di awal saya bilang, ketika ada adik lagi mau salaman sama tetangga, adik kenalan, datang dia langsung tangan kiri maju, set,
Nah, kemudian ibunya memukul, adik pakai tangan kanan ya, jangan pakai tangan kiri. Oh ya bu, mungkin lagi makan tadi pakai tangan kiri. Dek pakai tangan kanannya. Oh iya bu, pakai tangan kanan. Nah, itu merupakan salah satu contoh norma kesopanan, ya. Sehingga dia bersumber dari masyarakat, ya. Dia bersumber dari masyarakat. Kita melihat langsung di masyarakat, tidak tersirat dan sebagainya, tidak tersurat dan sebagainya, ya. Kita murni mempelajarinya itu di masyarakat. Contoh, ketika Dede lagi jalan, ada orang tua paman lagi duduk, kalian lewat. Nah, kayak seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Ya, orang tua kalian akan marah. Ih, siapa ini punya anak nggak tahu etika dan sebagainya. Nah, itu yang benar adalah ketika ada orang tua lagi duduk, kalian bungkuk, atur nuhun atau permisi. Kalau orang Bali bilang permisi, mau jelang margi dan sebagainya. Itu konsep norma kesopanan. Nah, jika norma kesopanan ini dilanggar, adik-adik akan dicemooh atau dicemooh. Dibicarakan, wawe, ini si ini gini loh, ini loh. Kalau bahasa sekarang tuh digosipkan, dibicarakan. Yang paling parah adalah adik-adik itu dikucilkan. Bukan dikucingkan ya, beda ya. Dikucilkan. Dikucilkan itu artinya kalian tuh nggak diajak bergaul, disisihkan. Ada rapat nggak diajak, ada kegiatan nggak diajak. Itulah sanksi norma kesopanan yang berlaku di masyarakat, ya. Itu norma kesopanan. Yang ketiga, kita melangkah norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini itu bersumber dari betul, ya. Ada yang tahu? Ya, betul, bersumber dari hati nurani, ya, bersumber dari hati nurani. Contoh gini, ketika ada di rumah mungkin lihat dompet di samping TV, ada maju, kemudian ambil, ada uang, ambil langsung kabur. Nah, kemudian ibunya datang, adik, uangnya kok hilang 5.000, siapa yang ngambil? Nggak tahu bu, tapi hatinya dah, hatinya gelisah. Nah, gelisah inilah merupakan sanksi atau hukuman bagi norma kesusilaan. Perasaan bersalah, gelisah, nggak nyaman, itulah sanksi norma kesusilaan, ya. Oke, selanjutnya itu ada norma hukum. Norma hukum ini sumbernya adalah peraturan perundang-undangan, ya, dibuat oleh pemerintah. Contohnya kayak tadi, adik-adik nggak pakai helm kena tilang, adik-adik itu membunuh, contoh jangan dia membunuh orang di penjara seumur hidup dan sebagainya. Itu sudah diatur dalam undang-undang dan hukumnya tegas loh. Hukumnya itu bisa denda, bisa juga penjara. Ya, saya ulang, sanksi norma hukum bisa denda, bisa penjara. Ya, inilah keempat norma yang kita hayati di masyarakat, yang kita jadikan pedoman dalam bertingkah laku. Oke, ada pertanyaan dulu, ada adik-adik semuanya. Oke, Erika silakan. Saya mau bertanya, Pak, apakah norma itu wajib? Tadi mengatakan bahwa kita apakah wajib menaati? Wajib, ya, karena dengan menaati ini semuanya akan menciptakan kedamaian, kesejahteraan di satu kelompok ataupun suatu masyarakat di suatu wilayah negara. Jika semua menaati ini dengan baik, timbullah kedamaian. Tidak ada orang mencuri, tidak ada orang mencaci maki dan sebagainya, karena semua telah mengamalkan nilai-nilai norma yang berlaku. Oke, sekian materi tentang norma. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran lainnya, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan norma di kehidupan sehari-hari.
Oke, semuanya salam inspiratif. Yeay, kembali pasti ditunggu-tunggu ya bagaimana cara triknya itu. Triknya adalah adik-adik dan teman-teman cuma bermodalkan satu buah kain, yang kedua satu buah ini loh rasanya jempol palsu. Ya, seperti cara main adalah koinnya ini dimasukkan ke sini, jempol ke ini sehingga tidak akan kelihatan di gini ya, kelihatan. Oke. Kemudian aksi dikit seperti ini. Udah, aksi dikit kemudian tekuk ke belakang. Nah, sehingga Dede silakan masukkan ini teman-teman ya. Masukkan seperti aksi seperti biasa. Kemudian jempolnya ini harus masuk menekan. Nah, kemudian dia diangkat, pindah ke sini ya, jempol palsunya ya. Tekan, kemudian cium. Dah. Ya, seperti ini. Misalkan yang ini jangan sampai terlalu lama kelihatan di depan kamera ya. Kemudian baru ditarik seperti ini. Set, ini dilepas ya. Nah, kemudian dipegang, kemudian ditarik. Oke, gampang kan? Oke, selamat mencoba. Ini perlengkapan suratnya ini bisa beli di store atau toko-toko online, banyak yang dijual ya. Oke, salam dan semangat belajar.